Selamat jumpa lagi dengan podcast Bawaslu Kota Samarinda. Saya Sugeng Prasetyo, pengampu divisi P2H Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini di pagi hari ini suasana yang bagus. Hari ini kita kedatangan tamu atau kita sowan ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Samarinda, dan tamu maha penting ini ya, karena baru kali ini Bawaslu bisa langsung bertemu secara langsung dengan pihak Kalapas. Selamat datang Bapak, salam kenal. Salam kenal juga Pak Sugeng. Ya siap, saya biasa panggil apa ini? Pak Farid, Pak Farid atau aja. Pak Farid. Boleh memperkenalkan diri Pak Farid, mungkin sahabat Bawaslu yang di sana pengen kenal gitu, monggo. Oke, baik, terima kasih. Ya, nama lengkap saya itu Yohanes Varianto. Iya, biasa dipanggilnya Farid saja supaya lebih akrab. Farid. Terus kalau saya baru 1 bulan di sini. Oh, baru 1 bulan. Dulu di mana nih? Sebelumnya di Sulawesi Selatan. Sudah keliling-keliling lah. Saya sudah. Yang paling jauh? Keliling, ya. Yang paling jauh itu di pulang kampung sih sebenarnya kemarin. NTT. Pernah tugas di sana? Tugas jadi kepala Rutan Kupang. Setelah itu jadi kepala lembaga pemasyarakatan Waikabubak itu di daerah Sumba Barat. Tetap masuk itu ya? Masih wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, betul. Baik, perkenalan cukup ya, saya kira. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa saja peran dari lembaga pemasyarakatan Kota Samarinda dalam non tahapan kita ini, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pak Farid, banyak orang beranggapan bahwa Bawaslu ini, KPU Bawaslu itu sebagai penyelenggara pemilu hanya memanfaatkan lembaga pemasyarakatan pada saat pemilu saja, ya kan, keterlibatannya. Tapi kami coba memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa hari ini di dalam daftar pemilih berkelanjutan itu juga lembaga pemasyarakatan Samarinda berperan penting. Saya terima kasih loh ya, sudah ada masukan data dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, baru sebulan di LP Samarinda ini, apa Pak yang menjadi perbedaan di antara yang lain? Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman Bawaslu. Siap. Yang hari ini sangat luar biasa kami menerima kedatangan. Biasanya kalau itu seperti tadi Mas Sugeng tadi sampaikan, pas momen-momen pemilu saja. Tapi ini sangat luar biasa karena datang podcast, kepingin tahu kira-kira di lapas ini seperti apa, warga binaannya kami seperti apa, dan memang warga binaan untuk lapas sendiri lapas itu terbuka. Artinya lapas kami untuk warga binaan itu mereka punya hak politik, punya hak politik, sehingga apapun itu ketika ada kegiatan pemilu atau pemilihan umum setiap 5 tahun maupun pemilihan yang dilaksanakan di kota kabupaten maupun provinsi sampai pusat, itu lapas rutan khususnya se-Indonesia itu pasti punya peranan penting karena warga binaan kami mempunyai hak pilih. Ini jumlahnya berapa Pak kalau boleh tahu? Saat ini kurang lebih 731. Idealnya harusnya berapa? Idealnya cuma 215. Bayangin. Saat ini kita oper kapasitasnya kurang lebih 300%. 300%. Ini orang harusnya tidur nyaman jadi nggak nyaman ini. Tapi inilah realitanya kan. Kalau pemilu saja nih lagi disentuh, ya bukan begitu maksudnya Pak. Dari sekian perjalanan ke sana kemari ditugaskan oleh negara, apa ya sebenarnya berbeda dengan yang lain lapas ini? Apakah karena jumlahnya over capacity itu atau gimana? Iya, saya terima kasih ya Mas Sugeng. Saya ketika datang pertama di Samarinda, saya pertama lihat kaget. Ini lapas apa bukan, karena memang posisinya itu di pinggir pinggir jalan dan sempit, tidak ada tempat parkir. Jadi saya lihat, waduh, sangat luar biasa dengan kondisi lapas yang cukup sempit tapi isinya padat. Isinya sangat padat. Makanya
Nah itulah butuh apa namanya pembinaan, petugas kami itu butuh apa ya, salah satu treatment kepada warga binaan supaya bisa menjadi salah satu pembinaan. Jadi kita jadinya menganggap mereka itu seperti saudara. Nah, menjadi keluarga. Itu dia. Dari hal-hal bagian seperti itulah itu. Bagian kita untuk memberikan pembinaan pelayanan kepada mereka yang baik, sehingga mereka merasa nyaman. Baik di sini. Ya jadi gini, kalau ada narapidana masuk ke sini terus tidak jujur, tidak menampilkan identitas, itu apa harus dilakukan oleh pihak lapas nih Pak? Iya, jadi biasanya warga binaan kita kalau setelah masuk itu kan punya identitas. Iya. Itu pastinya punya identitas, ada KTP, ada segala macam. Namun kita ini kan lapas ini menerima tahanan dari pindahan dari tempat lain. Baik itu dari rutan, dari lapas-lapas lain, dari tempat lain. Nah, yang menjadi kendala ketika masuk di tempat kita itu kan identitas yang dari awal itu tidak disertakan. Tidak disertakan. Contoh mungkin ini juga kami menyampaikan kepada teman-teman KPU maupun kepada teman-teman mungkin di kepolisian ya. Saran atau mohon untuk ketika pada saat warga binaan atau tahanan itu masuk, itu memang kami memintakan data diri atau KTP ketika mereka akan dipindahkan ke tempat kami disertakan dengan identitas diri, sehingga pada saat waktu pemilihan umum atau kegiatan pemilu itu data dirinya bisa bisa ada. Nah, yang memang kendala saat ini kan ketika warga binaan itu sampai di sini, kita mau memberikan data, sinkronisasi dengan KPU maupun Dukcapil itu terkendala. Jadi mereka yang harusnya punya hak pilih, contoh 700 orang itu semua punya hak pilih untuk itu. Namun karena terkendala dengan data dirinya tidak lengkap, akhirnya ya hanya sebagian kecil saja yang hanya lewat dan seperti itu. Ini tidak maksimal. Tapi beberapa waktu lalu kami ngobrol dengan teman-teman di Dukcapil, mereka juga kooperatif katanya, karena basis dari NIK itu kan retina mata gitu kan. Betul. Kita bisa ketahui nggak retina mata itu identitasnya itu terkuak apa tidak. Nah ini juga secara teknis Dukcapil yang bisa menjawab Pak. Betul. Undang-undang HAM itu juga memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk bisa ikut partisipatif dalam pemilu. Nah persoalannya begini Pak, banyak beranggapan di luar sana bahwa saya pernah dengar nih kalau di ngobrolan warung kopi ini, kalau tidak salah dengar bicaranya begini. Kamu bisa terpilih menjadi anggota DPR asal kamu bisa koordinasi dengan lapas. Nah ini kata-kata sumir ini nih Pak ya, yang kadang-kala masalahnya PTPS kan juga dari sana ya kan. Terus ad hoc-nya KPU juga dari sana. Ini gimana cara menjawabnya itu? Jadi ya ini juga hampir sama Pak dengan kondisi di lapangan yang lain, misalnya Bapak dari Sulawesi Selatan. Kemarin pasti di Sulawesi Selatan tuh ya. Jadi ya memang saya beberapa tempat itu sudah mengalami pelaksanaan kegiatan pemilu di dalam lapas ya. Dan kita ini kan TPS khusus. Ya, TPS khusus. Jadi memang khusus. Memang khusus. Jadi karena warga binaan kami di dalam itu orang-orang yang harus betul-betul dipantau identitasnya segala macam. Nah untuk panitia atau KPPS memang harus petugas kami sendiri. Sedangkan dari pengamanan itu memang dari luar. Kenapa harus kami sendiri? Karena takutnya ketika ada warga binaan itu orang lain, kalau orang luar kan tidak tahu, takut tiba-tiba aja nyelip keluar kan gitu. Betul. Tapi memang dari teman-teman KPU, Bawaslu segala macam semua yang terlibat dalam panitia dari pengamanan itu semua ada di dalam. Jadi hanya untuk panitianya saja yang untuk KPPS dan anggotanya itu memang dari petugas kami, dan memang TPS khusus. Namanya TPS khusus ya kan Pak. Namun untuk pengawasan segala macam semua yang hadir dalam pelaksanaan tugas itu semua lini ada. Faktor keamanan. Apakah salah satu menjadi bagian TPS khusus itu adalah boleh umum
umumnya pemilu. Tetapi faktor keamanan ikut kami dong aturannya, gimana itu Pak? Betul, karena memang begini, kalau untuk masalah keamanan kan tidak mungkin kita bikin TPS-nya di luar. Ya. Karena warga binaan kan tidak mungkin kita. Namanya bukan TPS khusus gitu di luar. Makanya kami memang memfasilitasi itu karena mungkin kami punya ruangan atau ada aula itu yang dijadikan tempat TPS. Oke. Nah, sehingga memudahkan untuk warga binaan itu juga memberikan hak pilihnya. Betul. Punya memberikan hak pilih. Kalau misalkan TPS-nya di luar kan nanti terkendalanya di situ. Akhirnya kan mereka punya hak pilih, terkendala tidak bisa memilih. Pegiat pemilu boleh ya Pak masuk pada saat pencoblosan? Boleh ya? Siapa? Pegiat pemilu, misalnya pengawas pemilu. Oh bisa, siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Ya. Jadi Pak sahabat Bawaslu yang dimanapun Anda berada yang saya hormati dan cintai, bahwa tidak ada namanya pemilih siluman, itu tidak ada. Siluman itu kan kategori dalam film horor saja. Tapi yang jelas pegiat pemilu, Bawaslu, KPU boleh pada saat pemilihan umum, proses pemilihan umum berjalan bisa langsung masuk sini, tapi dengan syarat mengikuti seluruh protap keamanan pihak lapas gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung masuk, enak aja lo masuk kan gitu. Tetap harus ada protap. Ini saya yang perlu digarisbawahi. Ada misalnya begini Pak, ada mereka sudah purna hukumannya sudah selesai. Iya. Tetapi mereka masih tercatat di warga binaan ini, otomatis masih belum keluar. Kalau tidak ada itikat dari narapidana, mantan narapidana itu untuk melapor ke Dukcapil, itu ada nggak ya seperti itu Pak? Misalnya begini, di sini dia masih di TPS khusus nih, KTP-nya nih, tapi dia sudah selesai menjalani tahanan, sudah purna, masuk ke masyarakat, tapi dia nggak lapor, itu bagaimana itu Pak? Nah itu kalau seperti itu sebenarnya peran serta dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat. Karena ketika kami sudah membebaskan warga binaan, kita kan sudah tidak tahu. Ya, betul. Mereka nanti kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sampai apakah di domisili yang bersangkutan atau sudah pindah, itu kan kita tidak tahu. Betul. Jadi biasanya sih selama ini kalau warga binaan selama masih di dalam itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang terlepas. Tapi setelah dia bebas nanti, kecuali misalkan dia pembebasan bersyarat, itu kan biasanya masih melapor ke Balai Pemasyarakatan. Ada berapa pembebasan modelnya nih Pak? Bersyarat sama? Ya, pembebasan bersyarat dan tidak bersyarat atau gimana? Bukan, pembebasan itu ada pembebasan bersyarat atau PB, yang kedua cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas. Nah, itu mereka juga tetap setiap bulan melapor, tapi sudah di rumahnya masing-masing. Sudah di rumahnya masing-masing. Nah, biasanya juga ada yang sudah pindah alamat atau segala macam. Nah, itulah peran sertanya RT RW setempat atau harus ada keterlibatan dan kesadaran. Bekal apa ya sebenarnya diberikan kepada narapidana yang mau kembali ke masyarakat? Ada bekal-bekal gitu Pak? Kita di dalam lapas itu ada 2 kegiatan pembinaan. Pembinaan kepribadian itu biasanya kita kerjasama dengan Kementerian Agama, memberikan penyuluhan keagamaan di sini. Setiap hari Jumat juga ada dari yayasan atau Ustadz masuk memberikan ceramah. Terus ada penyiram rohani siraman rohani dalam, baik itu dari Muslim, Kristen dan yang lain yang kira-kira ada di sini. Terus ada juga kegiatan pembinaan kemandirian. Nah, kemandirian itu kita berikan pelatihan kerja. Jadi ada yang mungkin sudah kita ada pelatihan, macam-macam pelatihan di sini. Kita kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja di luar. Jadi mereka itu kita berikan bekal ketika sampai bebas nanti mereka sudah punya keahlian. Punya skill ya. Skill. Jadi banyak sekali. Nggak balik ke masyarakat terus kepinginnya kan kamu bermanfaat di masyarakat gitu ya. Jadi mungkin Pak Sugeng mungkin belum tahu dan mungkin masyarakat juga belum terlalu melihat ya, karena saat ini kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami kan sekarang sudah nggak HAM lagi ya? Tidak.
Kalau dulu tuh kan Kementerian Hukum dan HAM. Hukum dan kami HAM. sudah pisah. Iya. Jadi 3 kementerian. 3 kementerian. Kementerian Hukumnya sendiri, Kementerian HAM-nya sendiri. Betul. Kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke. Nah, saat ini memang kami menggalakan ya asta citanya Bapak Presiden ya, yang di bawahnya itu ada programnya menteri kami yaitu 13 akselerasi kementerian. Salah satunya itu UMKM. Jadi menciptakan narapidana itu di dalam kemandirian UMKM juga ya. Oke. Jadi banyak UMKM terus ketahanan pangan. Jadi kami menggalakkan itu. Banyak pelatihan yang kami berikan. Ya, kalau tahanan pangan itu di mana latihannya, Pak? Nah, ini di kota soalnya ini kan. Ini kan biasanya kalau di lapas rutan yang tempat lain kan punya lahan besar, lahan banyak nih. Iya. Nah, kami yang di lapas 2A Samarinda ini itu seperti yang ditanyakan. Pakai polybag atau apa? Iya, saat ini kami sementara menggalakkan. Kami di belakang itu ada peternakan ikan lele. Kemarin kami baru panen raya. Luar biasa. Kurang lebih 250 kilo lah. Wih, tapi untuk konsumsi sini aja. Untuk konsumsi di sini kita kerjasama dengan vendor. Terus kami juga sementara ini lagi mengembangkan hidroponik. Itu sekeliling itu. Keliling tembok lapas. Walaupun dia kecil tapi memang kami nanti kapan-kapan setelah sudah jadi saya undang Pak Sugeng untuk bisa nongkrong. Pokoknya kami siap aja. Karena kami berkomitmen ke depannya ini walaupun tempat sempit tapi kami akan memberikan atau mengkaryakan atau menciptakan sesuatu yang kalau untuk skill digital nggak ada ya Pak ya? Ada. Apa itu? Misalkan kalau kita kan mungkin terkait dengan komputerisasi. Atau hal-hal yang lain. Kita setiap tahun itu ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita mengundangnya dari Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan. Kira-kira tahun ini pelatihannya apa saja. Nah, kami kemarin juga ada pelatihan barista. Kopi barista. Nah, saat ini di dalam itu sudah ada kafe-kafe kecil yang buat barista. Mereka langsung. Jadi ya harus diimplementasikan langsung Pak ya. Diimplementasikan langsung. Jadi yang beli itu ya kami tugas, terus pengunjungnya ada warga binaan kami yang kira-kira itu. Jadi ternyata luar biasa. Jadi pelatihan yang diberikan itu langsung mereka implementasikan. Luar biasa itu memanfaatkan. Dan itu nanti setelah keluar nanti bebas ya dia sudah punya skill bisa mengadu skillnya itu. Nah itu pun kami juga berharap kepada seluruh pihak baik itu pemerintah daerah, pemerintah kota untuk bisa atau dari perusahaan-perusahaan ketika mereka bebas nanti karena sudah punya skill, harapan kami mereka itu adalah generasi penerus bangsa. Betul. Jadi mereka wajib diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di luar. Jadi jangan menganggap setelah mereka ini mantan napi segala macam. Jangan beranggapan begitu. Kalau narapidana yang dicabut hak politiknya ada nggak Pak ya? Nah, narapidana yang dicabut hak politik berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan putusan pengadilan biasanya kan kalau setelah dia di luar. Misalkan kalau di sini rata-rata kalau misalkan ada yang mau mencalonkan diri, ya kan? Mencalonkan diri itu kan biasanya persyaratan di KPU atau Bawaslu kan ada itu. Kalau ada yang misalkan sudah pernah menjalani hukuman dari PN harus itu 5 tahun kan, persyaratan 5 tahun. Makanya biasanya banyak yang minta surat keterangan. Bisa minta surat keterangan. Benar enggak? Sudah 5 tahun apa enggak? Biasanya dari KPU minta. Setahu Bapak ada nggak jadi pejabat yang misalnya pejabat politik? Waktu saya dulu ditugas di kampung saya itu memang ada ya. Iya. Nah ini yang tadi baru saya sampaikan. Nah ini adalah hasil dari barista. Hasil barista tadi. Kita sekaligus coba. Iya. Ayo Mas coba diantar ke sini biar bisa dilihat kan. Iya. Nah ini tidak hanya melulu soal pemilu nih sahabat Bawaslu. Hasil dari pelatihan, hasil dari jerih payah teman-teman di narapidana itu juga ada. Nah ini contohnya. Ini belajar barista, iya kan?
Ini barista. Iya kan. Luar biasa. Jadi mereka nanti kalau keluar ke masyarakat udah nggak kaku lagi, sudah punya pekerjaan minimal. Nah ini tergantung ini pemerintah Kuwait ini kan. Oke. Vietnam Coffee katanya. Vietnam Coffee luar biasa ini kopi. Baik, ini terakhir Bapak. Jadi Bawaslu ini kalau punya gawe saja jangan ke sini kan gitu. Ini enggak punya gawe. Ini melakukan koordinasi. Nah, jadi stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini Bapak Farid bahwa melibatkan Lapas Rutan, melibatkan TNI Polri, melibatkan Dukcapil, melibatkan seluruh stakeholder. Nah, nanti juga dari dinas pendidikan, baik dari Kemenak maupun dari Dinas Pendidikan juga dilibatkan untuk mengetahui misalnya pemilih pemula yang 3 tahun yang akan datang itu. Nah, itu perlu sekali karena koordinasi yang tiba masa tiba akal, maksudnya kayak orang bingung mau mencari pintu, nah itu enggak bukan begitu. Bawaslu tetap bergerak melakukan koordinasi. Hari ini kita ucapkan syukur terima kasih sudah diterima dengan baik oleh Pak Farid. Siap. Luar biasa nih, baru kali ini juga kita merasakan ada podcast di lembaga masyarakatan. Baik, apa Pak closingnya ini? Silakan closing statement yang terakhir ini. Apa yang menarik ini? Terima kasih ya kepada teman-teman Bawaslu ya. Bawaslu ya. Mengucapkan terima kasih karena baru kali ini juga nih ada podcast di Lapas dan ya seperti yang tadi Pak Sugeng sampaikan bahwa Bawaslu itu tidak hanya pada saat pemilu saja, tapi ternyata inilah untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun tetap berjalan, tetap ada koordinasi dari awal sehingga untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik. Dan kami dari Lapas khususnya, baik itu di sini maupun seluruh Indonesia, memang warga binaan kami, terusnya itu adalah semua adalah punya hak pilih, hak politik, sehingga mereka juga wajib untuk diberikan ruang untuk bisa itu. Dan setiap itu pun kami memfasilitasi, memberikan hak kepada mereka untuk bisa melakukan hak pilihnya. Kami sediakan tempat, makanya di sini kenapa ada TPS khusus tadi. Betul. Itu yang perlu masyarakat juga pahami bahwa semua yang ada di sini merupakan mempunyai hak pilih. Betul. Namun memang banyak kendala yang ada itu terkait dengan identitas karena untuk menjadi mempunyai hak pilih itu kan wajib mempunyai identitas. Betul. Nah, jadi harapan kami untuk ke depan seluruh stakeholder baik itu dari teman-teman kepolisian, Dukcapil maupun KPU untuk bisa berkoordinasi ketika wajib berkoordinasi untuk ketika tahanan kami baru masuk tahanan baru masuk itu wajib untuk identitasnya itu diikut sertakan. Ikut sertakan. Contoh misalkan dari teman-teman kepolisian pada saat penangkapan itu sudah punya identitas. Betul. Jadi pada saat dipindahkan ke rutan rumah tahanan nanti itu identitasnya disertakan otomatis. Dan pindah ke kami pun itu semua. Jadi pada saat pemilu nanti semua tidak ada kendala lagi. Tidak ada kendala. Ada sinkronisasi antara data kami dengan Dukcapil maupun KPU. Betul. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Farid, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa di lapas ini tidak melulu bahwa kepentingan pemilu lebih utama, tapi lebih utama lagi adalah memanusiakan manusia itu sendiri ya. Ketika mereka keluar sudah punya skill seperti ini kan. Jadi pemilu adalah bagian dari besar. Dan perlu diingat 3 bulan sekali Bawaslu, KPU dan stakeholder yang ada terutama dengan lapas itu melakukan pleno. Jadi kalau ada yang baru mereka juga akan terdata dengan maksimal maksudnya. Nah sehingga tadinya dia adalah masyarakat bebas karena punya masalah masuk ke sini ya datanya harus beralih ke sini. Terima kasih Pak Farid. Iya baik. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Dan jangan lupa mencicipi hasil dari
pelatihan. Kegiatan. Saya Sugeng Prasetyo, Bawaslu Kota Samarinda undur diri. Saran dan masukan kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Ya, iya Pak. Terima kasih.